Termasuk Presiden Jokowi, dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye. Ini adalah belusukan Gibran Rakabuming Raka menemani bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Pasar Citerep Bogor 22 Juli 2023, sekitar 6 bulan sebelum pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden di KPU. Kehadiran Gibran, wali kota Solo, putra Presiden Jokowi ini dipertanyakan media sebagai bentuk kampanye untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan serta bentuk ketidaknetralan pejabat negara. Dan beginilah jawaban Adian Apitupulu, wakil koordinator pemenangan Ganjar Pranowo yang ikut belusukan. Bukan sebagai anaknya Jokowi, dia datang sebagai Gibran, dan itu artinya dia mampu menempatkan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai wali kota dan sebagai keluarga besar Presiden Jokowi. Yang repot ketika orang mencampur adukan itu gitu loh. Ada yang kader partai tapi datang sendiri-sendiri gitu loh. Itu artinya dia mencampur adukan itu kan. Saya yakin bahwa Gibran, termasuk Presiden Jokowi, dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. 6 bulan kemudian, setelah Gibran justru berada di posisi berseberangan dengan Ganjar, yang kemudian menjadi cawapres Prabowo Subianto, reaksi berbeda disampaikan elit PDIP ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden atau pejabat negara boleh berkampanye dan berpihak asalkan mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan berusaha menggiring opini seolah-olah ada keresahan di masyarakat. Mencermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi pagi tadi, kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita. Maka sebaiknya sesuai dengan konstitusi, sebagai kepala negara memang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan, komitmen kerakyatan, keberpihakan pada wong cilik, dan mampu bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide, gagasan, dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita. Lain dulu, lain sekarang. Begitulah perilaku politik para elit partai PDIP. Adian Apitupulu sangat jelas justru berkeyakinan bahwa Gibran maupun Jokowi dapat membedakan sikap mana sebagai wali kota dan presiden, dan mana sebagai pribadi dan keluarga Jokowi. Reaksi dan sikap yang bertolak belakang para elit PDIP dalam rentang waktu hanya 6 bulan ini seolah menunjukkan PDIP memang belum selesai dengan rasa takut kalah karena dukungan Jokowi tak lagi ke partai tersebut. Presiden berkampanye secara konstitusi diperbolehkan, dan ketika undang-undang memperbolehkan, maka seharusnya tak ada lagi pertentangan tentang hal ini. Karena pilihan sepenuhnya ada di tangan presiden, apakah akan menggunakan hak konstitusinya untuk berkampanye ataupun tidak? Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Prabowo Gibran, Man of Our Time.